Halo lensa selebriti, drummer Superman is Dead, SID, Igede Ari Astina alias Jerins ditahan, di Rutan Polda Bali, Denpasar, Bali, Rabu, tanggal 12 bulan 8 tahun 2020. Ia mengaku tak masalah hidup di penjara. Ini pesannya. Sebelum ditahan, Jerins mengatakan dirinya tidak keberatan disel asalkan tidak ada lagi ibu-ibu yang kehilangan bayinya karena prosedur rapid test. Pesan saya semua media, semoga tidak ada lagi ibu-ibu yang kehilangan calon anaknya karena prosedur rapid test. Saya sekarang ditahan tidak apa, yang penting tidak ada lagi ibu-ibu yang kehilangan anaknya, kata Jerins saat diwawancara awak media sebelum masuk ke sel tahanan. Sementara itu, kuasa hukum Jerins, Wayan Gendo Swardana mengatakan, untuk poin pemeriksaan hari ini sebetulnya tidak jauh berubah dari pemeriksaan sebelumnya. Hanya saja, pada pemeriksaan hari ini, Jerins menekankan apa yang ia lakukan adalah bentuk kecintaannya terhadap bangsa Indonesia. Nora Alexandra sang istri, saya baik-baik saja. Jerins SID di Rutan Polda Bali, Denpasar, Bali, Rabu, tanggal 12 bulan 8 tahun 2020. Apa yang dilakukan adalah bentuk kecintaan dia terhadap bangsa ini. Dia ingin rakyat mendapat keadilan, kata Gendo. Gendo mengatakan, Jerins berteriak selama ini tidak ada kepentingan politik dan lain sebagainya. Ditanya apakah dia kecewa kliennya ditahan, Gendo tidak mau menanggapi. Ia menyerahkan sepenuhnya ke masyarakat untuk menilai. Saya tidak perlu menjawab itu. Paling penting bagi kami, klien siap, soal kecewa atau tidak kami serahkan kepada masyarakat. Apakah proses hukum seperti ini tepat digunakan untuk orang yang mengkritik? Kalau ada diksi tidak mengenakan, bukankah kemudian justru diksi itu diselesaikan dengan diskusi dan segala macam? Kata Gendo. Diberitakan sebelumnya, drummer grup band SID, Igede Ari Astina alias Jerins ditetapkan tersangka, Rabu, tanggal 12 bulan 8 tahun 2020. Setelah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, Jerins SID kini juga ditahan di Rutan Polda Bali. Sudah kami periksa, dan sudah tersangka, dan sudah kami tahan juga, kata Direktur Reskrimsus Polda Bali, Kombes Pol Yuliar Kusnugroho Sata dihubungi melalui sambungan telepon. Kombes Yuliar mengatakan, penetapan tersangka dan penahanan Jerins sudah berdasarkan SOP dari kepolisian, dan sudah berdasarkan 2 alat bukti. Kan sudah ada 2 alat bukti, ada ahli, dan para saksi, kata Yuliar. Dikatakan, hal yang membuat Jerins mendekam di sel tahanan, yakni karena postingan di Instagramnya tanggal 13 dan 15 Juni 2020. Yang postingan tanggal 15 itu yang dia bilang konspirasi busuk yang mendramatisir seolah dokter yang meninggal itu hanya tahun ini, agar masyarakat takut berlebihan terhadap COVID-19 dan banyak lagi postingannya dia, kata Yuliar. Seperti diketahui IDI Bali melaporkan Jerins ke Polda Bali menyusul postingan di akun Instagramnya @jerksit yang dianggap mencemarkan nama baik IDI. Postingan media sosial Jerins yang dipermasalahkan oleh IDI, yakni tentang tuduhan bahwa IDI dan rumah sakit sebagai kacung World Health Organization (WHO) dan menuliskan kepanjangan IDI menjadi Ikatan Drakor Indonesia. Jerins pun akhirnya meminta maaf kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Permintaan maaf ini ia sampaikan untuk berempati kepada kawan-kawan yang bertugas menangani COVID-19. Jerins menegaskan, dirinya hanya bermaksud menyampaikan kritik kepada IDI, bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan menyuarakan aspirasi banyak masyarakat menengah ke bawah. Saya memang benar minta maaf sebagai bentuk empati saya kepada kawan-kawan IDI. Karena saya ingin menegaskan sekali lagi, saya tidak punya kebencian, saya tidak punya niat ingin menghancurkan perasaan kawan-kawan di IDI. Jadi ini 100% sebuah kritikan, kata Jerins saat ditemui di Mapolda Bali, Kamis, tanggal 6 bulan 8 tahun 2020. Jauh sebelum mengunggah konten yang saat ini dipersoalkan oleh IDI, Jerins mengaku banyak membaca berita-berita di media massa maupun media sosial mengenai banyaknya masyarakat yang dipersulit oleh prosedur rapid test, sampai ada meninggal tidak ditangani serius. Jadi itu akumulatif dari sebelum saya unggah. Belum lagi ada laporan-laporan dari netizen itu kalau dikumpulkan sejak pandemi ini mungkin jumlahnya sudah ribuan laporan masuk ke demi IG saya, ungkap Jerins. Menurut Jerins, prosedur rapid test seolah-olah dipaksakan oleh pemerintah, khususnya rumah sakit dan dokter. Itu sebabnya, unggahannya di Instagram adalah sebagai bentuk pertanyaan kepada IDI agar IDI bersikap. Yang membuat saya nulis itu, adalah akumulasi perasaan empati saya, kasihan saya kepada rakyat soal prosedur rapid
Sementara rapid itu tidak akurat, itu diperkuat oleh pernyataan banyak ahli, dan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia April lalu sudah mengeluarkan surat edaran bahwa melarang kewajiban rapid test sebagai syarat layanan kesehatan. Jadi sebenarnya RS sudah ada regulasi untuk rakyat yang dipaksa rapid. Tapi fakta di lapangan berbeda, ucap Jerins. Jerins menyebut IDI dan rumah sakit adalah Kacung Hu di akun resmi Instagramnya pada 13 Juni 2020. Gara-gara bangga jadi Kacung Hu, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi, ibunya, siapa yang tanggung jawab? Tulisnya. Dalam captionnya, Jerins bahkan dia berkomitmen untuk terus menyerang IDI sampai ada penjelasan terkait ini. Pada 17 Juni 2020, dia juga mengunggah sebuah surat edaran oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Dalam surat yang ditulis pada 24 April 2020 tersebut, asosiasi meminta rumah sakit agar mengatur pemasaran untuk pemeriksaan cepat atau rapid test. Dalam captionnya, Jerins menyadur sebuah berita yang menceritakan seorang wanita yang ditolak melakukan persalinan di rumah sakit lantaran tidak mampu membayar tes usap atau swab test. Menurutnya, jika surat ini benar maka seharusnya mekanisme administrasi dengan rapid test sebagai syarat layanan seharusnya sudah tidak ada lagi di rumah sakit. Apalagi dalam sejumlah kasus, validitas hasil rapid test diragukan, akan berimbas kurang baik bagi pasien dan juga medis dan paramedis, apalagi jika biaya dibebankan kepada pasien. Sudah validitas hasilnya diragukan, juga berbahaya bagi psikis pasien, ungkapnya. Jerins disangkakan pasal 28 ayat 2, Jungto pasal 45A ayat 2, dan atau pasal 27 ayat 3, Jungto pasal 45 ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT, dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP, sesuai dengan laporan polisi nomor LP 263, V, 2020, Bali, SPKT tanggal 16 Juni 2020. Ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Semoga permasalahan Jerins cepat berakhir. Bagaimana respon Anda? Silakan komentar di bawah.